Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina yang muncul kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Taoisme selain berbentuk dalam aliran filsafat, Taoisme juga muncul dalam bentuk agama rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Istilah Tao pertama kali digunakan oleh Lao Tzu, yang mana Lao Tzu menjelaskan bahwa alam semesta dan isinya memiliki sifat dan aturan serta hukum yang berlaku secara tetap. Contohnya bumi yang selalu berputar mengelilingi matahari, ada siang dan malam, adanya gravitasi bumi, adanya hujan dan salju, dan lain-lain. Dari contoh-contoh ini, sepertinya ada yang mengatur semua fenomena alam ini. Lao Tzu menyebut semua fenomena alam ini dengan sebutan Tao, yang menciptakan dan mengatur semua ini. Tao ini tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak diciptakan, dan juga tidak dapat dimusnahkan. Induk dari segala induk, yang kasat mata maupun tidak kasat mata, dan mencakup semua hal. Secara singkat, Tao itu adalah yang Maha Pencipta, yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Adil. Tao juga berarti bahwa jalan kebenaran, aturan, cara, serta ajaran yang benar menuju kesempurnaan abadi, yang mana semua penganut Tao, termasuk saya, harus menjalaninya dalam kehidupan setiap hari. Dan juga semua orang yang ada di dunia ini adalah Tao itu sendiri. Masuk pada poin yang pertama, yaitu yang transenden dalam agama Taoisme. Pancasila dalam tafsiran Noto Nagoro memaknai Tuhan sebagai causa prima. Hakikat Tuhan adalah causa prima, yang mana unsur-unsur hakikat yang terkandung dalam causa prima itu sendiri. Dalam Taoisme menggabungkan ilmu pengetahuan filsafat dan ilmu kedewaan yang agung sebagai dasar kepercayaan Taoisme. Agama Taoisme sendiri menyembah banyak dewa dan dewi. Berdasarkan pemahaman ini, dalam konteks Pancasila yang transenden itu dimaknai sebagai tiadanya pertentangan dengan Tuhan, atau dalam makna lain, kesesuaian dengan nilai-nilai ketuhanan, apabila dalam kehidupan setiap hari mengandung nilai keharmonisan dengan kehendak Tuhan. Masuk pada poin yang kedua, pada sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan. Kebenaran adalah aktualisasi atau perwujudan dan terpenuhinya hakikat manusia. Di sini, Noto Nagoro menyatakan bahwa sila kedua dari Pancasila mengandung cita-cita manusia yang lengkap, sempurna, memenuhi hakikat manusia. Hakikat yang dimaksud dalam hal ini meliputi Bhinneka Tunggal dan Majemuk Tunggal atau monopluralis. Artinya bahwa manusia terdiri dari banyak unsur tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam Taoisme dikatakan bahwa hidup manusia sudah digariskan oleh langit, yang mana manusia sudah memiliki jalannya masing-masing. Yang harus dilakukan manusia hanya meneliti jalan itu dan mengikuti jejak itu tanpa coba memaksakan pandangannya yang sempit, serta tanpa kehendak ingin menyelewengkan diri dari alamiah demi keuntungan pribadi, yang harus menghilangkan keinginannya dan mengikuti jalannya proses alam tanpa mencampuri proses itu. Yang dimaksud adalah manusia berproses untuk mencapai kesadaran paling tinggi. Masuk pada poin yang berikut, yaitu poin yang ketiga tentang persatuan. Di sini Noto Nagoro menyatakan bahwa sifat mutlak kesatuan bangsa, wilayah, dan negara Indonesia yang terkandung dalam sila ketiga, dengan segala perbedaan dan pertentangan di dalamnya, memenuhi sifat hakikat daripada satu, yaitu mutlak, tidak dapat dibagi. Segala perbedaan dan pertentangan adalah hal yang biasa yang justru pasti dapat disalurkan
untuk memelihara dan mengembangkan kesatuan bangsa. Dalam Tao, dikenal sebagai prinsip totalitas, mempunyai dua unsur yang berlawanan, yakni yin dan yang mana masyarakat berusaha hidup bersama untuk menghasilkan keseimbangan. Kedua unsur itu bisa diartikan sebagai terang dan gelap, negatif dan positif, aktif dan pasif, ada dan tiada. Dalam Taoisme, dualisme itu berada dalam kontradiksi yang mutlak, namun saling melengkapi dalam fungsinya untuk berbuat apa saja di dunia ini. Oleh Taoisme, cara kerja ini disebut jalan ke surga. Oleh sebab itu, pertentangan dan perbedaan adalah niscaya sebagai bagian dari proses menuju yang satu atau yang benar. Karena itulah demokrasi memiliki tempat dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Masuk pada poin yang keempat, yaitu kerakyatan dalam hubungan dengan alam semesta. Dalam dunia kefilsafatan barat, kita mengenal pragmatisme yang menganggap bahwa sesuatu itu benar apabila memiliki faedah atau bermanfaat bagi sesuatu yang lain. Dalam pandangan agama Taoisme, alam semesta menjadi pusat. Pandangan ini berdasarkan pandangan monisme terhadap realitas dan dunia. Segala sesuatu dipandang sebagai yang satu, dan yang satu ini adalah Tao itu sendiri. Segala sesuatu diturunkan dari Tao. Konsep ini tidak hanya menunjuk pada segi eskatologis dan metafisis dari Tao, melainkan juga menunjuk dari segi etis. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu keadilan dalam hubungan dengan dunia universal secara global. Terpenuhinya segala sesuatu merupakan suatu hak dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara satu dengan yang lain adalah wajib. Kebenaran yang memiliki keterkaitan dengan moralitas. Dalam Tao, bukan untuk menghilangkan yang negatif, tetapi bertujuan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan. Oleh Taoisme, cara kerja ini disebut jalan ke surga.